Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani telah resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada Jumat 12 Mei 2017 sekitar pukul 4 sore waktu Jakarta. Berikut kami sampaikan profil singkat kedua pimpinan baru Provinsi Papua Barat ini untuk Anda. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan lahir di Manokwari pada 16 Desember 1959 silam. Anak ke-8 dari 17 bersaudara ini dilahirkan dari pasangan almarhum Mayor Tituler Lodwig Mandacan dan almarhumah Agustina Meidodga. Domingus Mandacan memulai pendidikan dasarnya di SD Negeri 45 Entrop Jayapura. Keinginannya untuk menjadi seorang pamong akhirnya terjawab setelah ia masuk pendidikan tinggi di Institut Ilmu Pemerintahan di Jakarta. Dan akhirnya Domingus memperoleh gelar doktorandus setelah melanjutkan pendidikan ilmu pemerintahan di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri APDN di Jayapura. Tidak lama berselang setelah berkarir sebagai pegawai negeri sipil di pemerintahan Kabupaten Yapen Waropen, Domingus Mandacan dipercayakan menduduki jabatan Camat Waropen Atas dan kemudian Camat Waropen Bawah. Pada tahun 2000 setelah kembali ke tanah kelahirannya di Manokwari, kepala suku besar Arfak ini akhirnya terpilih sebagai Bupati Manokwari 2 periode sejak tahun 2000 hingga tahun 2010. Putra asli suku besar Arfak ini menikah dengan wanita Serui berdarah Ambon bernama Juliana Kiriweno dan dikaruniai 3 orang putra-putri. Salah satu putra terbaik Papua yang memiliki ciri khas selalu tersenyum ini mempunyai moto dalam menjalankan tugasnya selaku abdi negara dan abdi masyarakat, yaitu membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih. Dr. Domingus Mandacan sebagai Gubernur Papua Barat masa jabatan tahun 2017-2022. Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani lahir di Kaimana, Provinsi Papua Barat pada 13 Maret tahun 1971. Satu dari 6 bersaudara ini lahir dari pasangan ayah almarhum Ismail Sirwa dan ibu Hafsah Lakotani. Muhammad Lakotani mengawali pendidikan dasarnya di SD YPPK Kaimana pada tahun 1978 hingga 1984. Kemudian melanjutkan ke SMP Yapis Kaimana pada tahun 1984 hingga 1987. Ia kemudian melanjutkan ke SMA Muhammadiyah Jayapura pada tahun 1987 hingga 1990. Setamatnya dari SMA, Muhammad Lakotani kemudian melanjutkan studi S1 pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura pada tahun 1990 hingga 1996. Dan menggapai gelar magister setelah menyelesaikan program pasca sarjana di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2002. Suami dari Lani Lasenggi dan ayah 2 orang anak ini pernah menjadi pelaksana tugas Kepala Subbagian Prasarana dan Pelayanan Umum pada Seksi PMD Kecamatan Kaimana tahun 1998. Ia juga pernah menjabat sebagai pelaksana tugas Sekretaris Kecamatan Kaimana sebelum akhirnya menjabat sebagai Kepala Distrik Kaimana pada tahun 2002. Walau dilahirkan di Kaimana, Muhammad Lakotani pernah menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Pemkab Fakfak pada tahun 2010. Muhammad Lakotani juga tercatat aktif berkecimpung dalam organisasi keagamaan. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Islam Cabang Kaimana dan Ketua Nahdlatul Ulama Cabang Kaimana pada tahun 2010 hingga saat ini, serta menjadi Ketua Majelis Muslim Papua. Lelaki yang akrab disapa Bang Mola ini memiliki pandangan hidup, mulailah bekerja dengan kepercayaan dan tanggung jawab yang kecil, maka yakinlah kepercayaan dan tanggung jawab yang besar akan datang menghampirimu untuk dikerjakan. Saudara Muhammad Lakotani SH MSI
sebagai Wakil Gubernur Papua Barat masa jabatan tahun 2017-2022. Seluruh masyarakat di Provinsi Papua Barat berharap Gubernur dan Wakil Gubernur baru Provinsi Papua Barat dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, lancar dan sukses selama 5 tahun masa kepemimpinan mereka. Hal ini sesuai dengan moto Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, yaitu membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih, serta moto Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani, mulailah bekerja dengan kepercayaan dan tanggung jawab yang kecil, maka yakinlah kepercayaan dan tanggung jawab yang besar akan datang menghampirimu untuk dikerjakan. Tim Liputan mengabarkan. Tahun 2017-2022.